Ya pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini di IKN jelang kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang? Sudah ada rekan kami yang siap melaporkan langsung untuk Anda, ada Zinedine Duhan. Duhan, fasilitas apa saja yang sudah dipersiapkan jelang perayaan HUT RI ke-79? Ya, Ebony dan juga pemirsa, untuk fasilitas sendiri yang sudah disiapkan ini jelang perayaan 17 Agustus 2024 nanti, ini untuk di Istana Negara sendiri masih terus dilakukan, yang mana latihan juga masih terus dilakukan oleh tim Paskibraka yang nantinya akan bertugas untuk mengibarkan bendera, dan nantinya pada siang hari ini juga tim Paskibraka yang bertugas nanti pada tanggal 17 Agustus ini akan dikukuhkan atau akan dilakukan pengukuhan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Dan juga memang di belakang saya saat ini sedang berlangsung pengarahan ini kepada kepala daerah. Ini mulai dari tingkat bupati atau wali kota hingga ke gubernur, yang memang seluruhnya sudah hadir ke sini sejumlah 513 orang atau 513 kepala daerah yang sudah hadir. Dan saat ini memang acara sudah mulai berlangsung, diawali dengan laporan yang dilakukan oleh Mendagri yaitu Tito Karnavian, yang saat ini sudah melaporkan mengenai beberapa progres yang memang dikerjakan juga oleh Mendagri seperti itu. Selanjutnya nanti pengarahan akan langsung diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Memang untuk yang pertama ini akan digelar untuk keseluruhan baik wali kota, bupati maupun gubernur, namun nanti akan ada sesi tambahan atau sesi lanjutan. Ini khusus diberikan kepada para PJ gubernur, yang mana nantinya ini akan diberikan dalam ruangan yang terpisah. Selain itu juga jika berbicara mengenai kesiapan di 17 Agustus nanti, tentunya nanti akan ada pengiriman tambahan bis operasional yang jika saat ini memang baru tiba sebagian, yang mana bis yang sudah nantinya akan digunakan untuk mengangkut para tamu yang mendarat di Balikpapan menuju ke IKN ini tadi malam sudah digunakan untuk mengangkut para kepala daerah, ini mulai dari gubernur maupun bupati hingga wali kota dari Balikpapan hingga ke IKN. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bagaimana nantinya proses pemberian arahan dari Presiden Joko Widodo kepada 513 kepala daerah yang hadir di Istana Negara. Dan ini merupakan ruangan yang terpisah, ini merupakan ruangan yang berbeda dibandingkan ruangan sebelumnya. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, Duhan, selain pengarahan, apa rangkaian kegiatan yang akan berlangsung hari ini setidaknya hingga tanggal 17 mendatang? Ya, Ebony dan juga pemirsa, adapun rangkaian kegiatan untuk pada hari ini memang ada dua pengarahan, yaitu pengarahan untuk bupati dan wali kota, lalu pengarahan untuk PJ gubernur. Nah, nanti siang tentunya ini akan dilanjut gitu untuk pengukuhan paskibraka. Namun pengukuhan paskibraka ini hanya dilakukan oleh bupati dan wali kota yang hadir. Saya nggak tahu Bapak Ibu kesini tadi. Saya tadi bertanya, banyak yang sudah tiba di Balikpapan kemarin, sehari sebelumnya juga melihat ibu kota Nusantara ini. Kira-kira bayangan Bapak apa? Selamat datang di ibu kota Nusantara. Jadi kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach.
Kemudian yang di Bogor, ternyata ada gubernur jenderal lagi, gubernur jenderal Belanda, Baron van Inhofe. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda. Bekas gubernur jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi. Dan lagi kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Ini dimulai baru tahun 2021-22. Akan selesai kira-kira 10-15 tahun yang akan datang. Ini masih sangat panjang. Jadi kalau Bapak Ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tadi melihat ini baru awal. Ini belum selesai, jangan keliru, ini belum selesai. Mungkin baru 20%. Dan titik-titik spot yang dibangun di sini juga bukan hanya kawasan inti pemerintahan yang ada Istana Presiden dan Wapres, kemudian Kemenko, Kementerian, banyak yang masih belum dibangun. Tetapi di luar dari ini juga ada kawasan-kawasan yang telah banyak dibangun, baik berupa hotel, universitas, rumah sakit. Seingat saya hotel ada 5, kemarin tambah lagi berarti ada 6. Rumah sakit juga sudah 6 dalam proses dibangun. Kemudian training centernya PSSI juga sudah selesai. Dan ada beberapa dimulai, properti, perumahan, semuanya sudah dimulai. Dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Saya ingin menyampaikan bahwa IKN ini adalah contoh kota masa depan yang dibangun dengan rencana dan konsep untuk masa depan. Konsepnya Forest City, jadi kota hutan, bukan kota beton. Saya kira di semua provinsi, kabupaten, dan kota bisa merencanakan dan mengkonsep kotanya itu ingin dijadikan kota apa. Saya sudah berkali-kali menyampaikan. Ada di California kota yang khusus hanya untuk golf saja, kota golf. Ada 37 padang golf di sana. Hanya itu, nggak ada yang lain. Kemudian juga ada High Point di North Carolina, saya juga. Itu hanya khusus untuk kota mebel saja. Mebel, nggak ada kemanapun, nggak ada kecualiannya mebel. Ini kita sebenarnya punya kekuatan besar. Jepara. Pak Bupati Jepara ada. Bisa dikonsep desain sejak awal meskipun tidak selesai mungkin dalam 1 periode bupati atau 2 periode bupati, tetapi perencanaannya harus ada dan detail, yang matang di situ. Kemudian ini juga kita konsep smart city. Seluruh aktivitasnya ditopang oleh teknologi.
memang momentumnya pas. Perubahan zaman ini pas, inilah waktunya. Baik itu teknologi digital maupun teknologi yang lain-lainnya. Sehingga ini akan menjadi livable city, kota yang nyaman untuk ditinggali. Saya kira seluruh provinsi yang kita miliki, seluruh kabupaten yang kita miliki, seluruh kota yang kita miliki, mestinya arahnya ke sana. Tadi Bapak Ibu lihat bagaimana sebuah kota itu mestinya ada danau kecil atau embung, itu akan selain memberikan estetika keindahan, juga akan menurunkan suhu di sebuah kota.